Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Anak-anak soleh-solehah yang berbahagia dan dirahmati Allah, senang sekali, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sudah memasuki H20 puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa terus melaksanakan puasa Ramadan sampai selesai. Untuk menemani kalian menunggu waktu berbuka puasa, maka pada sore hari yang berbahagia ini Bu Eni akan memberikan kultum yang mengambil topik 10 waktu mustajab untuk berdoa. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan apa sih itu yang namanya doa. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Doa merupakan wujud permohonan kepada Tuhan yang memuat harapan, permintaan dan pujian kepada Tuhan. Berdoa bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan bahasa apa saja, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tapi ada doa-doa khusus yang memang sudah ada ketentuannya dan harus dibacakan sesuai dengan jadwal. Misalnya saja doa mau tidur, doa mau makan, doa mau bepergian, doa wudhu, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh tertukar-tukar atau keliru pemakaiannya. Jadi kalau doa mau tidur, jangan sampai membacanya doa mau makan atau sebaliknya. Itu sudah ada aturan dan ketentuan. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ada 10 waktu yang mustajab untuk berdoa. Biar kalian mudah menghafalkannya, maka Bu Eni akan menyampaikannya dan mengemasnya dalam sebuah sholawat lagu seperti berikut. Mari kita dengarkan bersama ya. 10 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sepertiga akhir malam. Yang kedua, setelah salat 5 waktu. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Yang keempat, saat sujud dalam sholat. Yang kelima, berdoa di hari Jumat. Yang keenam, saat adzan berkumandang. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Kedelapan, doa di hari Arafah. Kesembilan, ketika buka puasa. Kesepuluh, saat minum air Zam-Zam. Insya Allah, Allah Ta'ala mengabulkan. Ya, itu tadi anak-anak, ada 10 waktu mustajab untuk berdoa. Mari kita lihat satu persatu apa saja ya. Tadi yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Ini ya, jangan lupa yang pertama waktu mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Ini seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala
turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Tadi ya, sepertiga akhir malam. Jadi kita sangat dianjurkan, mari kita mulai ya selalu bangun di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan sholat sunnah, kemudian berzikir memuji kebesaran Allah dan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yang kedua apa tadi ya anak-anak? Yang kedua adalah setelah sholat 5 waktu. Ini ada hadis dari riwayat HR Turmizi Hasan yang bunyinya, ya Rasulullah ayyal do'a'ami asma'u qalla jawfal laili akhiru wa duburo sholawatil maktub. Yang artinya, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu, sholat wajib. Jadi sebaiknya kalian semua kalau setelah melaksanakan sholat jangan langsung berdiri pergi pelencing begitu saja. Tetaplah duduk, berzikir, lanjutkan dengan doa-doa memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Ini seperti hadis riwayat Abu Dawud. La yuradda ad-da'u bainal azani wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Jadi sebaiknya kalian kalau mau sholat di masjid datangnya lebih awal. Jadi kalian bisa mendengarkan adzan. Setelah adzan kalian panjatkan doa sebanyak-banyaknya sampai iqamah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian yang keempat, apakah doa mustajab yang keempat? Doa mustajab yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Saat sujud dalam sholat. Saat sujud dalam sholat. Jadi ini adalah sholat pada waktu sholat sunnah. Sholat sunnah, ketika selesai sholat sunnah, sujud terakhirnya kita panjangkan. Kita panjatkan doa-doa sebanyak mungkin. Berbanyak doa di waktu sujud. Adapun dalam sholat 5 waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Kemudian yang kelima, yaitu waktu mustajab untuk berdoa yang kelima adalah berdoa di hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Khususnya di waktu yang sedikit hari itu sangat mustajab. Sehingga Rasulullah menyebutkan, tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah saat dimulainya khutbah hingga selesai. Tapi sebagian lain ada yang berpendapat bahwa doa itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Itu ya, jadi pergunakan waktumu di hari Jumat untuk memperbanyak doa. Doa, waktu berdoa yang mustajab yang keenam adalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Seperti
seperti diriwayatkan dalam HR Hakim Sholih, doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan. Itu yang keenam ya anak. Kemudian berikutnya waktu mustajab untuk berdoa yang ketujuh adalah apa tadi ya? Ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan dalam HR Hakim, dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan. Jadi saat hujan turun, nikmatilah karunia dari Allah dengan memperbanyak doa-doa. Waktu yang mustajab untuk berdoa yang ke-8 apa tadi anak-anak? Ya, waktu yang berdoa mustajab untuk berdoa adalah berdoa di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Kenapa di hari Arafah ini mustajab untuk berdoa? Karena hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, waktu mustajab untuk berdoa yang ke-9. Apa anak-anak yang ke-9 tadi? Ketika buka puasa. Ini waktu yang kalian tunggu-tunggu pastinya ya, dimana sajian sudah tersedia, sangat membuat lapar ya. Ini kita disarankan untuk berdoa karena saat-saat menjelang berbuka puasa ini adalah saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Nah, jadi ketika menunggu berbuka, jangan hanya bermain HP atau melihat televisi ya, tapi kita khusyuk berdoa. Insya Allah akan mengabulkan. Kemudian yang terakhir waktu mustajab untuk berdoa adalah apa ya? Ketika minum air zam-zam. Zam-zam itu air yang berasal dari Mekah ya. Ini insya Allah khasiatnya banyak sekali, dan berdoa ketika minum zam-zam maksudnya menjelang meminumnya, kita sebelum minum kita berdoa dulu, panjatkan apa yang kita inginkan dengan serius, dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi anak-anakku soleh-solehah yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa sudah saya sampaikan. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari, sehingga akan banyak manfaat yang didapatkan. Apabila ada kurang lebihnya, banyak salahnya, Bu Eni mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.